guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Saya akan menjelaskan materi tentang dispersi data yang terdiri dari 1. Jangkauan atau rank, kedua, simpangan atau deviasi rata-rata, ketiga, variansi, dan yang keempat, standar deviasi. Yuk teman-teman, kita simak videonya. Sebelumnya, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Apa yang kalian ketahui tentang dispersi data? Yups, benar sekali. Jadi, dispersi data adalah ukuran penyebaran suatu kelompok data terhadap pusat data. Yang pertama, kita akan membahas tentang jangkauan atau rank. Jangkauan atau rank adalah selisih bilangan terbesar dengan bilangan terkecil. Jadi, R sama dengan X max dikurang X min, di mana R adalah rank, X max adalah nilai data yang paling besar, dan X min adalah nilai data yang paling kecil. Langsung saja kita masuk ke soal. Hitunglah rentang dari data 20, 21, 19, 17, 20, 21, 23, 24, 25. Jadi, cara untuk menyelesaikannya yaitu kita cari nilai atau data terbesar terlebih dahulu. Data terbesar atau X max-nya adalah 25 dan data terkecil atau X min-nya adalah 17. Dengan demikian, jangkauan atau rank-nya adalah R sama dengan X max dikurang X min sama dengan X max-nya 25 dan X min-nya 17. Jadi 25 dikurang 17 sama dengan 8. Pembahasan yang kedua yaitu simpangan atau deviasi rata-rata. Simpangan atau deviasi rata-rata adalah rata-rata jarak antara nilai-nilai data menuju rata-ratanya. Di sini saya akan menjelaskan rumus simpangan rata-rata data berkelompok, yaitu SR sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai K, FI nilai mutlak XI dikurang X bar per sigma I sama dengan 1 sampai K FI, di mana SR adalah simpangan rata-rata, K adalah banyaknya kelas interval, FI adalah frekuensi kelas interval ke I, XI adalah nilai titik tengah kelas interval ke I, dan X bar adalah rata-rata data berkelompok yang dirumuskan oleh X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai K FI XI per sigma I sama dengan 1 sampai K FI, di mana tanda mutlak ini adalah yang menandakan bahwa semua nilai diubah menjadi nilai positif. Jika nanti di dalamnya diperoleh nilai negatif, maka nilai tersebut harus dipositifkan. Baik, langsung saja kita ke soal. Diketahui data kelompok adalah sebagai berikut. Kelas intervalnya 1 sampai 3, frekuensinya 4. Kemudian 4 sampai 6, frekuensinya 5. 7 sampai 9, frekuensinya 6. 10 sampai 12, frekuensinya 3, dan 13 sampai 15, frekuensinya 2. Untuk menyelesaikan soal tersebut, yang pertama kita akan menentukan nilai tengahnya. Nilai tengah dari kelas interval 1 sampai 3 yaitu 2, dengan cara 1 ditambah 3 itu 4, kemudian dibagi 2 hasilnya 2. Begitupun selanjutnya, 4 ditambah 6 itu 10, dibagi 2 5, dan seterusnya. Dan jumlah frekuensinya itu 20. Dari tabel di atas diperoleh komponen sigma I sama dengan 1 sampai K FI sama dengan 20 dan sigma I sama dengan 1 sampai K
FI XI sama dengan 142. 142 itu hasil dari FI atau frekuensi dikali nilai tengah. Nah, 4 kali 2 8, 5 kali 5 25, 6 kali 8 48, 3 kali 11 33, 2 kali 14 28. Nah, hasilnya dijumlahkan itu 142. Kemudian kita akan menghitung rata-rata, yaitu dengan rumus X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai K FI XI per sigma I sama dengan 1 sampai K FI sama dengan, tadi kan sigma I sama dengan 1 sampai K FI XI itu 142 per sigma I sama dengan 1 sampai K FI itu 20. Nah, kemudian kita bagi 142 dibagi 20, hasilnya 7,1. Langkah yang kedua yaitu kita hitung simpangan rata-ratanya dengan cara nilai mutlak XI dikurang X bar. Nilai mutlak XI yaitu 2 kemudian dikali X bar. Tadi kan kita udah cari kalau X barnya itu 7,1. Jadi 2 dikurang 7,1. Hasilnya negatif 5,1. Nah, karena tadi udah dijelaskan kalau nilai mutlak itu hasilnya harus positif, jadi kita ubah ke positif 5,1. Kemudian XI yang kedua 5 dikurang 7,1, hasilnya 2,1. Yang ketiga 8 dikurang 7,1, hasilnya 0,9. Yang keempat 11 dikurang 7,1, hasilnya 3,9. Dan yang terakhir 14 dikurang 7,1, hasilnya 69. Kemudian kita akan memperoleh komponen dari perhitungan tersebut, yaitu sigma I sama dengan 1 sampai K FI nilai mutlak XI dikurang X bar sama dengan 61,8. Nah, 61,8 itu hasil dari FI nilai mutlak XI dikurang X bar, yaitu FI-nya yang pertama 4 dikali nilai mutlak XI dikurang X bar. 4 dikali 5,1 hasilnya 20,4. Dan yang kedua yaitu 5 dikali 2,1 hasilnya 10,5. Yang ketiga 6 dikali 0,9 hasilnya 5,4. Yang keempat 3 dikali 3,9 hasilnya 11,7. Dan yang terakhir 2 dikali 6,9 hasilnya 13,8. Kemudian kita jumlahkan, hasilnya 61,8. Dengan demikian, simpangan rata-ratanya dapat dihitung dengan rumus SR sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai K FI nilai mutlak XI dikurang X bar per sigma I sama dengan 1 sampai K FI sama dengan 61,8 dibagi 20, hasilnya 3,09. Jadi, simpangan rata-rata data berkelompok di atas adalah 3,09. Pembahasan selanjutnya yaitu varians dan standar deviasi. Varians adalah penyebaran berdasarkan jumlah kuadrat simpangan bilangan-bilangan terhadap rata-ratanya. Sedangkan standar deviasi merupakan akar kuadrat dari varian. Standar deviasi juga disebut sebagai simpangan baku. Langsung ke soal. Tentukan varians dan standar deviasi dari data 172, 167, 180, 170, 169, 160, 175, 165, 173, 170. Nah, langkah yang pertama yaitu kita akan menentukan rata-ratanya dengan cara menghitung jumlah data dibagi banyak data. Data yang tadi di soal kita jumlahkan, hasilnya 142 dibagi N atau banyaknya data. Jadi 142 dibagi banyaknya data ada 10. Jadi 142 dibagi 10 hasilnya 170,1. Nah, selanjutnya kita hitung XI dikurang X bar. XI itu data ke 1 dan seterusnya.
XI yang pertama 172 dikurang X bar rata-ratanya 170,1. Jadi hasilnya 1,9. Data yang kedua 167 dikurang 170,1 hasilnya negatif 3,1. Data yang ketiga 180 dikurang 170,1 hasilnya 9,9. Data yang keempat 170 dikurang 170,1 hasilnya negatif 0,1. Data yang kelima 169 dikurang 170,1 hasilnya negatif 1,1. Data yang keenam 160 dikurang 170,1 hasilnya negatif 10,1. Data yang ketujuh 175 dikurang 170,1 hasilnya 4,9. Data yang kedelapan 165 dikurang 170,1 hasilnya negatif 5,1. Data yang kesembilan 173 dikurang 170,1 hasilnya 2,9. Dan data yang ke-10 170 dikurang 170,1 sama dengan negatif 0,1. Berikutnya kita akan mencari hasil dari XI dikurang X bar kuadrat, yaitu dengan cara XI dikurang X bar kuadrat yang pertama hasilnya 1,9 kita kuadratkan hasilnya menjadi 3,61. Yang kedua negatif 3,1 kita kuadratkan menjadi 9,61. Yang ketiga 9,9 dikuadratkan menjadi 98,01. Yang keempat negatif 0,1 dikuadratkan menjadi 0,01. Yang kelima negatif 1,1 dikuadratkan menjadi 1,21. Yang keenam negatif 10,1 dikuadratkan menjadi 102,01. Yang ketujuh 4,9 dikuadratkan menjadi 24,01. Yang kedelapan negatif 5,1 dikuadratkan menjadi 26,01. Yang kesembilan 2,9 dikuadratkan menjadi 8,41. Dan yang ke-10 negatif 0,1 dikuadratkan menjadi 0,01. Dari tabel di atas maka diperoleh sigma I sama dengan 1 sampai 10 XI dikurang X bar kuadrat sama dengan 272,9. Nah, 272,9 itu hasil dari penjumlahan XI dikurang X bar kuadrat yang tadi dihitung ya. Nah, oleh karena itu dapat dihitung variansnya S kuadrat sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N XI dikurang X bar kuadrat dibagi N dikurang 1 sama dengan 272,9 dibagi N, N-nya kan 10, kemudian dikurang 1 sama dengan 30,32. Sedangkan standar deviasinya adalah S sama dengan akar sigma I sama dengan 1 sampai N XI dikurang X bar kuadrat dibagi N dikurang 1 sama dengan akar 272,9 dibagi 10 dikurang 1 sama dengan akar 30,32 sama dengan 5,51. See you next video guys.